Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fildayanti Rata, Stambuk A321222018. Saya dari kelas A angkatan 2022, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kriminologi, yaitu membuat resume tentang hubungan rumah tangga dan kejahatan terkait soal-soal hasil diskusi tadi. Soal yang pertama yaitu faktor sosial seperti apa yang mempengaruhi KDRT. Jelaskan. Jawabannya itu KDRT dipengaruhi oleh budaya patriarki, tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, riwayat kekerasan, ketimpangan gender, kurangnya perlindungan hukum, serta penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Pertanyaan kedua, apakah ada regulasi khusus yang mengatur tentang pelanggaran perlindungan pembantu rumah tangga, mengingat banyak sekali kekerasan yang dilakukan majikan luar negeri kepada pembantu dari Indonesia dan belum ada regulasi terkait hal tersebut yang disahkan dalam prolegnas saat ini? Jawabannya, di Indonesia belum ada regulasi khusus yang melindungi pekerja rumah tangga secara komprehensif, meskipun terdapat Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 yang memberikan beberapa hak dan kewajiban. Regulasi yang lebih komprehensif masih dalam proses pembahasan melalui RUU PPRT yang belum disahkan. Pertanyaan ketiga, bagaimana dinamika dalam rumah tangga dapat dipengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam kejahatan? Jawabannya, dinamika rumah tangga berpengaruh pada kecenderungan individu terlibat kejahatan. Pola asuh yang keras, kekerasan, tekanan, ekonomi, kurangnya pengawasan, dan contoh buruk dalam keluarga memicu perilaku kriminal. Sebaliknya, keluarga yang harmonis membentuk karakter positif dan mencegah kejahatan. Pertanyaan keempat, apakah hukum di Indonesia cukup melindungi pasangan yang menikah dengan warga negara asing dari kekerasan rumah tangga dan bagaimana prosedur hukum untuk melaporkan kasus kekerasan dalam situasi tersebut? Jawabannya, hukum di Indonesia melindungi pasangan yang menikah dengan warga negara asing dari KDRT, terutama melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Korban dapat melapor ke polisi, melakukan visum, dan mengajukan perlindungan ke LPSK atau rumah aman. Jika KDRT terjadi di negara pasangan warga negara asing, korban dapat melapor ke kepolisian setempat dan meminta bantuan KBRI atau KJRI untuk pendampingan hukum serta perlindungan. Pertanyaan yang kelima, apakah pemerkosaan dalam rumah tangga dalam konteks ini merupakan suatu tindak kejahatan? Karena jika merujuk dari beberapa orang, mereka menggunakan dalil agama sebagai pembenaran terhadap marital rape, yaitu dengan mengatakan bahwa kewajiban seorang istri adalah melayani suami. Jawabannya, pemerkosaan dalam rumah tangga adalah tindak kejahatan di Indonesia sesuai Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan pasangan termasuk kekerasan seksual dan dapat dipidana. Dalil agama tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan ini, karena pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan dan penghormatan, bukan paksaan. Pertanyaan keenam, bagaimana faktor psikologis mempengaruhi KDRT sehingga menyebabkan kejahatan? Jawabannya, faktor psikologis seperti stres, trauma, gangguan emosi, dan kecemburuan dapat memicu KDRT, meningkatkan agresi,
dan memperburuk konflik. Korban yang mengalami ketakutan atau ketergantungan emosional sering sulit melawan, sehingga kekerasan bisa berlanjut hingga kejahatan serius. Baik, itulah resume dari pertanyaan-pertanyaan saat diskusi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.